Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Roma secara aktif mencari pemain sayap menyerang, Summerville dari West Ham, yang sangat disukai Gasperini, juga masuk dalam daftar. Seperti yang terungkap dalam edisi 2 Messaggero hari ini, daftar keinginan klub mencakup beberapa pemain, Antonio Nusa dari Leipzig tetap menjadi favorit utama. Sementara Summerville adalah favorit Gianpiero Gasperini, negosiasi potensial dapat meningkat, terutama jika West Ham terdegradasi ke Championship. Dalam daftar tersebut juga terdapat Leo Sauer dari Feyenoord dan Victor Munoz dari Osasuna, yang tampaknya menjadi pilihan paling menjanjikan saat ini. Selain itu, Direktur Olahraga Frederick Massara telah menjalin kontak dengan Kerim Alajbegovic dari Bayer Leverkusen dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kecil kemungkinan Roma dapat menyelesaikan kesepakatan mengingat situasi Massara saat ini. Sumber yang dekat dengan ESPN kemarin melaporkan adanya kesepakatan awal antara Paulo Dybala dan Boca Juniors, yang secara efektif meniadakan kemungkinan bintang Argentina itu kembali ke Giallorossi dan bermain di sepak bola Eropa. Namun, menurut Fabrizio Romano, mantan pemain Juventus dan Palermo itu belum memutuskan masa depannya, dengan kemungkinan untuk menetap secara permanen di ibu kota masih menjadi peluang nyata. Prioritas La Joya tentu saja adalah menyelesaikan musim bersama Roma dengan sebaik mungkin. Dybala ingin menunjukkan kemampuannya dalam 4 pertandingan terakhir ini dan membantu rekan-rekan setimnya setidaknya lolos ke Liga Eropa. Pemain Argentina itu belum mencetak gol sejak Januari, dan pertandingan kandang pada hari Senin, tanggal 4 Mei pukul 20.45 melawan Fiorentina bisa menjadi kesempatan sempurna untuk menemukan kembali kegembiraan dan ketenangannya. Di akhir musim, keputusan tentang masa depannya akan dibuat dengan lebih tenang, dan semua tawaran yang ada akan dievaluasi dengan cermat. Tidak terburu-buru, tidak takut. Francisco Totti telah mempertimbangkan proposal Friedkins sejak beberapa waktu lalu. Sekarang setelah Ranieri tidak lagi menjadi penasihat senior Giallorossi, berbagai hal dapat dimajukan lebih jauh untuk menghindari kekosongan di dalam klub yang telah ada terlalu lama. Menurut edisi Il Corriere dello Sport hari ini, mantan kapten tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan peran sebagai duta besar, terutama mengingat perayaan 100 tahun Roma yang akan dirayakan tahun depan. Totti belum menerimanya, tetapi komentarnya tentang situasi Ranieri Gasperini tidak luput dari perhatian. Mantan pemain nomor 10 Roma ini telah berbicara layaknya seorang manajer bahkan sebelum resmi menjadi manajer, berulang kali menekankan bahwa yang benar-benar penting adalah kebaikan Roma. Hubungannya dengan Gasperini sangat baik, dan pelatih asal Piedmont itu akan senang menyambutnya kembali ke Trigoria untuk merencanakan musim mendatang, dan bukan hanya bersama-sama. Kembalinya Totti semakin menjadi suatu keharusan, dan para penggemar mendesak agar prosesnya dipercepat. Roma bersiap menghadapi Fiorentina pada hari Senin di Stadio Olimpico. Dengan 4 pertandingan tersisa, Giallorossi memiliki poin yang sama dengan Como di posisi kelima, 3 poin di belakang Juventus. Menjelang pertandingan, ada kabar buruk bagi Gasperini dan Giallorossi dari sesi latihan kemarin. Seperti yang dilaporkan Il Tempo, Brian Zaragoza mengalami peradangan lutut, yang akan membuatnya absen dalam pertandingan melawan Fiorentina. Namun, Kone diperkirakan akan kembali setelah absen selama lebih dari 1,5 bulan karena cedera otot. Pemain asal Prancis itu kembali berlatih bersama tim selama pekan ini dan fokus pada pertandingan melawan Fiorentina. Paulo Dybala juga akan kembali, memulai pertandingan dari bangku cadangan seperti yang dilakukannya saat melawan Bologna. Pellegrini masih absen, dengan fokus tertuju pada pertandingan derby melawan Lazio pada tanggal 17 Mei. Malen telah mengambil alih kendali Roma dan mendapatkan kepercayaan para penggemar setelah kekalahan pertamanya dalam debutnya di Torino.
Striker asal Belanda itu telah mencetak 11 gol di Liga dan bermimpi melakukan comeback bersejarah untuk menduduki puncak daftar pencetak gol, di mana Lautaro Martinez memimpin dengan 16 gol. Nilai striker kelahiran 1999 itu sudah lebih dari 2 kali lipat, mungkin 50 juta euro pun tidak cukup untuk meyakinkan klub agar menjualnya. Friedekens akan menyetujui pembeliannya akhir pekan ini, 25 juta euro, dan akan mengamankannya. Malen lapar, ambisius, dan tidak takut dibandingkan, 11 gol dalam 15 pertandingan Serie A pertamanya, hanya Batistuta yang mencetak gol lebih banyak untuk Roma di era 3.14. Sejak kedatangannya, striker asal Belanda ini telah melepaskan 22 tembakan tepat sasaran, lebih banyak dari pemain lain di liga sejauh ini. Setiap bola yang disentuhnya merupakan ancaman. Dengan rata-rata 0,87 gol per pertandingan, Malen telah menarik perhatian klub-klub top Eropa. Bagi Gasperini, dia tak tergantikan, dia adalah simbol yang dapat menjadi fondasi pembangunan tim. Pesan dari Roma jelas, pemain tersebut tidak dijual, setidaknya untuk saat ini. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, ada banyak godaan bagi pemain kelahiran 1999 ini, Barcelona, Chelsea, Manchester United, dan Newcastle semuanya mengincarnya. Seorang pemain yang rata-rata golnya lebih tinggi dari Haaland 0,81 tidak bisa diabaikan, dengan hanya Mbappe 0,90 dan Kane 1,38 yang berada di atasnya dalam peringkat ini. Roma akan menjamu Fiorentina asuhan Vanoli di Stadio Olimpico pada hari Senin, tanggal 4 Mei dalam pertandingan pekan ke-35 Serie A. Ini adalah pertandingan krusial, terutama bagi tim asuhan Gianpiero Gasperini, yang bertekad untuk mempertahankan posisi keempat, yang saat ini dipegang oleh Juventus, unggul 3 poin dari Giallorossi. Tim asal Roma itu berharap dapat berpartisipasi di Liga Champions tahun depan, tetapi nasib mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memenangkan 4 pertandingan liga terakhir mereka dan berharap Bianconeri kehilangan poin di sepanjang jalan. Setidaknya 4 poin, mengingat tim asuhan Spalletti memiliki rekor head-to-head yang kuat. Untuk pertandingan melawan Fiorentina, Gasperini diperkirakan akan mendapatkan kembali Manu Kone, yang telah berlatih bersama tim, tetapi ia mungkin tidak dapat mengandalkan Konstantinos Tsimikas. Tsimikas menjalani musim yang sulit. Koneksi teknisnya dengan Gasperini tidak pernah berjalan mulus. Seperti yang dilaporkan Corriere della Sera, pemain sayap Yunani itu harus absen latihan karena cedera ringan. Oleh karena itu, pemain tersebut diragukan tampil untuk pertandingan Roma-Fiorentina pada Senin malam pukul 20.45. Zaragoza juga kemungkinan absen karena peradangan lutut ringan. Keduanya tidak akan tetap berada di ibu kota, Tsimikas akan kembali ke Liverpool, sementara striker Spanyol itu akan kembali ke Bayern Munich.